Salam Skapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan kelas 12 semester Gasal, pada hari ini kita akan membahas mekanisme katup. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Oke, pelajar Skapsa, Bapak mau menjelaskan yaitu yang pertemuan keempat dengan KD mekanisme katup. Seperti yang minggu kemarin Bapak mau menjelaskan bagaimana mekanisme katup itu pada mesin kendaraan ringan. Minggu yang lalu sudah Bapak jelaskan. Kita masuk di pertemuan keempat dengan KD yang sama yaitu mekanisme katup. Sebelum pelajar Skapsa kita masuk ke intinya materi, kita terlebih dahulu melihat apa sih tujuan pembelajaran di kelas 3 semester Gasal pada pemeliharaan mesin kendaraan ringan dengan kompetensi dasar yaitu mekanisme katup. Sebelah kiri ini pertama adalah menjelaskan pengertian dan fungsi katup. Jadi Bapak minggu kemarin sudah menjelaskan apa sih artinya katup dan bagaimana prinsip kerjanya. Yang kedua, menyebutkan komponen katup. Di mana komponen katup itu ada bagian-bagian atau elemennya. Silakan nanti anak-anak menyebutkan salah satunya komponen yang kalian lihat ketika nanti saat praktek di bengkel. Yang ketiga, menjelaskan cara penyetelan katup. Jadi anak-anak nanti bisa belajar berkelompok bagaimana cara menyetel katup yang benar, yaitu dengan mesin kendaraan ringan 4 silinder. Cara penyetelannya mana katup yang bisa disetel dan mana katup yang tidak bisa disetel. Oke, selanjutnya di sini Bapak mau menjelaskan yaitu bagaimana cara penyetelan katup. Yang pertama, terlebih dahulu kita topkan pada silinder pertama atau silinder 1. Bagaimana di sini mana katup yang bisa disetel dan mana katup yang tidak bisa disetel. Pertama kali apa langkah kerjanya, alat apa saja yang kita perlukan, yaitu pertama obeng, filler gig, sama kunci 12, baik itu kunci pas maupun kunci ring. Ya, jadi alat perlu kita siapkan bagaimana nanti bisa menyetel katup. Di sini saat penyetelan katup, bagaimana kita nanti bisa menyetel katup pada top silinder 1. Pertama adalah kita putar pulinya dengan sudut 360 derajat. Jadi atau artinya sama dengan 1 putaran penuh. Setelah itu, mana katup yang bisa kita setel? Di sini ada celah in dan ada yang celah X. Di sini celah in adalah celah masuk, yaitu dengan spesifikasi 0,20 mm. Dan celah X atau untuk katup buang spesifikasinya adalah 0,30. Jadi selisihnya in dan selisihnya X adalah 10. Kemudian di sini ada penampang gambar mekanisme katup. Tanda panah yang kiri ini menggambarkan bahwa mesin posisinya menghadap ke depan. Jadi yang bisa disetel di sini katup kendaraan ada 8 katup hisap dan 8 katup buang. Jadi keseluruhannya ada 16 katup. Mana katup yang bisa disetel? Di sini pada posisi silinder pertama, yaitu silinder 1, katup yang bisa disetel adalah 1, 2, 3, dan 5. Yang lain tidak bisa disetel. Ini ketika nanti pada silinder pertama, top silinder pertama. Kemudian pada top silinder keempat, setelah itu kita putar lagi 360 derajat, kita tambahkan lagi menjadi 720 derajat. Nah, setelah itu kita nanti bisa menyetel pada top silinder 4.
mana yang kita setel dan mana yang tidak bisa kita setel. Posisi dihadap ke sebelah kiri, jadi mesinnya sebelah kiri menghadap ke depan. Katup yang bisa setel ketika top silinder 4 adalah yang silinder 4, silinder 6, 7, dan 8. Jadi gambar yang bawah ini ketika pada saat penyetelan katup silinder 4. Jadi inilah cara penyetelan katup pada pelajaran kita, yaitu mekanisme katup. Dengan cara apa? Kita nanti bisa melakukan dengan alat ukur yang namanya filler gauge. Di sini filler gauge-nya fungsinya adalah untuk mengatur dan melihat celahnya katup. Jadi filler gauge itu bukan hanya alat untuk digunakan celah katup, bisa digunakan untuk celah busi ataupun celah roda sinkromes pada transmisi. Oke, selanjutnya. Seperti halnya Bapak tadi jelaskan yang slide sebelumnya, ini pada penampang puli nanti akan tertera angka 15, 10, 5 sama 0. Bagaimana nanti mengetopkan? Yang pertama, kita lihat dulu coakannya harus tepat posisi di angka 0. Tepat posisinya di angka 0. Jadi putar searah jarum jam dengan sudut 360 derajat. Jadi gambar yang sebelah kiri bawah dan sebelah kanan di sini adalah 1, 2, 1 dan 3. Ini katup pada silinder pertama. Terus yang sebelah kanan 3, 4, 2, 4. Jadi katup pada saat penyetelan silinder keempat. Jadi mungkin nanti anak-anak bisa belajar berkelompok pada saat praktek di sekolahan bagaimana cara menyetel katup pada top silinder pertama dan pada top silinder keempat. Oke, selanjutnya. Di sini ada beberapa katup tadi yang istilahnya katup dengan penyetelan SIM atau penyetelan menggunakan alat filler gauge, dan ada juga katup otomatis. Di sini katup otomatis digunakan untuk mengatur atau mengontrol campuran bahan bakar sehingga kinerja mesin lebih efisien ataupun optimal. Atau pada katup otomatis pada kendaraan yang pernah kita jumpai saat ini adalah yang tipenya VVTI. Di sini Variable Valve Timing Intelligent. Biasa digunakan pada kendaraan Toyota, Suzuki maupun Daihatsu. Prinsip kerjanya, waktu pembukaan camshaft membentuk sudut 60 derajat. Kemudian pada saat start, kondisi mesin dingin dan stasioner tanpa beban sehingga timing menjadi berkurang 30%. Berkurang menjadi 30 derajat. Di sini gambarnya. Di sini gambar yang model katup VVTi biasa digunakan pada Toyota, Suzuki maupun Daihatsu. Di sini keterangannya 1, 2, 3, 4. 1 itu adalah fan. Jadi rumahnya puli. Yang kedua adalah puli itu sendiri, bagian luar. Terus yang 3 itu adalah poros penggerak, nok. Yang keempat, ujung yang tegak itu adalah OCV, yaitu kepanjangan dari oil control valve, jadi untuk pengontrol pelumasan atau minyak. Kemudian selanjutnya, di sini ada katup VTEC, tadi VVTi sekarang VTEC. Kepanjangannya adalah Variable Valve Timing and Lift Electronic Control. Pada mesin biasanya digunakan pada mesin Honda. Ya. Prinsip kerjanya, ketika mobil melaju pada putaran timing,
yang sangat tinggi, maka akan mengaktifkan solenoid. Kemudian mesin padam menghasilkan tenaga yang lebih besar pada putaran tinggi, itu akan mengalami dan memberikan tenaga yang lebih efisien. Yang kedua, ketika putaran mesin turun ataupun down di bawah batas kerja mesin, maka solenoid akan menutup. Jadi aliran hidrolik akan mendapatkan tekanan yang rendah, jadi tekanannya menurun. Yang ketiga, untuk mengatur kerja VTEC digunakan parameter suhu mesin, sehingga untuk mengatur tekanan minyak maupun tekanan pada kecepatan. Di sini gambarnya, sebelah kanan saya, gambar nomor 1, 2, 3, 4. Ini adalah komponen-komponen pada katup VTEC. Jadi tidak sama dengan katup VVTA yang biasanya digunakan pada Honda, itu menggunakan katup VTEC. Oke, selanjutnya. Ini Bapak mau memberikan tugas yang pertama, yaitu 1. Jelaskan mengapa kepala katup hisap dan buang yang diameternya tidak sama. Jadi anak nanti bisa menjelaskan bagaimana luas kepala katup hisap dan buang itu, kenapa diameternya tidak sama. Yang kedua, jelaskan cara penyetelan katup yang benar. Jadi Bapak tadi sudah menjelaskan penyetelan katup itu yang bagaimana, dan jangan sampai lupa upload di Google Classroom. Selanjutnya, bagian sistem VTEC seperti gambar tadi yang miliknya Honda, yang biasanya digunakan di Honda adalah keterangannya nomor 1, di sini adalah NOx standar. Di sini nomor 1 adalah NOx standar. Yang kedua, NOx akad lebar, jadi yang lebih besar daripada standar. Terus yang ketiga, rocker arm, itu istilahnya penggerak katup, yaitu membuka dan menutup pada saat kinerja mesin. Yang digerakkan oleh apa? Yang digerakkan oleh apa itu? Pusrod dan kepala nok. Yang keempat, rocker arm pada saat membuka. Yang keempat, ketika nanti posisinya ke bawah, maka rocker armnya membukanya lebih besar. Selanjutnya, bagian-bagian pada VTEC itu bisa saja sama artinya dengan iVTEC, cuma perbedaannya menggunakan I-nya adalah intelijen, dan biasanya fungsi kerjanya pada intelijen itu mekanismenya memajukan dan memundurkan untuk saat pengaturan pada pengapian yang dikontrol oleh ECU, itu yang jadinya pakai iVTEC, itu menggunakan ECU. Selanjutnya, di sini ada katup yang biasanya digunakan untuk kendaraan jenis Eropa, yaitu contohnya BMW. BMW yaitu biasanya menggunakan Venos yang dikenal dengan valvetronic. Sebutannya adalah valvetronic. Di sini gambarnya. Nah, di sini ada dua, sebelah kiri kanan. Bagian-bagiannya ada beberapa. Yang pertama adalah komponen katup dan pegas. Jadi katup di sini semuanya adalah katup yang dilengkapi oleh pegas atau pir pengembali atau pegas pengembali. Yang kedua, rocker arm. Istilahnya kalau bahasa bengkelnya namanya manuan, ataupun yang untuk paruh burung itu namanya rocker arm. Yang ketiga, hidrolik. Di sini hidrolik untuk pengangkat pada saat rocker arm naik maupun menutup. Yang keempat, knock atau cam. Jadi knock atau cam itu yang menggerakkan semua mekanisme katup adalah knock. 5, tuas ayun, tuasnya. Yang keenam, knock eksentrik, yang paling atas sendiri. Yang ketujuh, gear pemutar knock eksentrik. Di sini gearnya, ya, bentuknya seperti apa ya?
chain ya, itu gear pemutar nok eksentrik yang bagian luar. Yang 8 motor listrik. Nah, ini seperti dinamo. Nah, itu fungsinya sebagai penggerak yang menghasilkan energi listrik. 9 pegas pengembali. Jadi yang nomor 9 di sini ini adalah pegas pengembali yang sama halnya fungsinya sebagai memberikan umpan balik pada katup atau valve. Selanjutnya, Venos itu apa artinya? Yang mana sebagai pengatur pembukaan katup yang intelijen. Itu dikontrol oleh ECU. Bila mana ECU adalah kepanjangan dari Electronic Control Unit. Jadi Venos atau valvetronic itu pengaturnya pada saat pembukaan katup yang tipenya intelijen. Seperti tadi ada VTEC dan ada iVTEC. Selanjutnya, manakala zaman sekarang adalah banyak merek kendaraan yang sangat canggih. Jadi rata-rata menggunakan katup otomatis ataupun menggunakan transmisi otomatis atau dikatakan matic. Di sini kendaraan lain ada beberapa kendaraan yang menggunakan katup otomatis. Contohnya adalah mobil Ford. Itu yang menggunakan VCT. Kepanjangan dari variabel cam dan timing. Ada ya Porsche. Jadi katupnya menggunakan VTEC. Terus ada Pijet. Di sini menggunakan katup CVT. Jadi continuous valve variable timing. Kepanjangannya adalah continuous valve variable timing. Ada yang JM. Contohnya pada mobil JM itu seperti yang saat ini muncul yang sangat pesat. Contohnya pada mobil Wuling. Itu masuk di dalam JM. Contohnya mobil Wuling itu memiliki katup yang namanya DCVCP. Itu yang digunakan pada mobil Wuling yang masuk di kategori mobil JM. Kemudian ada mobil Mitsubishi. Itu digunakan katup MIVEC. Jadi M-nya adalah Mitsubishi Intelligent Valve Electronic Control. Itu menggunakan MIVEC pada mobil Mitsubishi. Oke, Bapak sudah menjelaskan sebagian besar. Manakala nanti katup otomatis kalian kembangkan sendiri. Dan jangan sampai lupa simak video ini dan selesaikan tugasnya di Google Classroom. Selanjutnya ada tugas kedua. Yang pertama, jelaskan pengertian prinsip kerja dari katup VTEC. Yang tadi variable timing electronic control. 2. Jelaskan perbedaan VCT dan VCCT. Silakan kerjakan di Google Classroom. Jangan sampai lupa upload pekerjaan kalian sesuai dengan jadwal daring pada peserta didik. Dan jangan sampai lupa kalian kerjakan sesuai dengan jadwal dan hari yang sudah ditentukan di jadwal daring kalian. Sekian dari sini Bapak menjelaskan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan sampai lupa gunakan masker dan protokol kesehatan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi pada hari ini mengenai pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Untuk itu, pengumpulan tugas silakan dikumpulkan melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa, bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.